kita buka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita semua sadar dan tahu bahwa sebenarnya sutradara agung itu adalah Bapa di surga. Jadi dia yang menentukan, dia yang sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tetapi seringkali pikiran kita tidak bisa menerima atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, seringkali pikiran kita berkata, mana mungkin Tuhan itu merencanakan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Ya, padahal yang terjadi kok sepertinya jelek, gitu kan? Ya, tetapi saya mau katakan bahwa apapun yang saat ini sedang kita alami, sebenarnya kita tidak sadar bahwa Tuhan itu melihat akhir daripada segala-galanya. Yang saat ini kita sedang alami ini mungkin baru di tengah. Yang saat ini kita sedang alami mungkin baru di 1/4 perjalanan. Bahkan mungkin di 3/4. Tetapi seringkali kita sudah tidak kuat, terus kita berkata, Tuhan, Engkau kok pilih kasih. Tuhan, Engkau kok tidak sayang dengan aku. Padahal Tuhan berkata, kalau Engkau tahu akhir semuanya, Engkau mungkin akan berkata, Tuhan, kalau tahu seperti ini, lebih hancur lagi tidak apa-apa lah Tuhan. Karena apa? Karena kemuliaan yang akan kita dapat itu luar biasa. Kemuliaan yang akan kita dapat itu tidak pernah bisa dibayangkan. Tidak pernah bisa dibeli dengan apapun. Hari-hari ini saya merasa bahwa saya bukan merasa sebagai orang super. Tapi justru saya merasa bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Benar saudara ya. Maka dari itu kita mau belajar di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ini bicara tentang Naaman, seorang panglima. Bukan anak Tuhan, tapi Tuhan pakai dia. Nah, dengar baik-baik. Jadi saudara dan saya ini harus sadar, Tuhan tidak hanya pakai orang yang namanya orang Kristen. Di luar daripada anak Tuhan, Tuhan juga bisa pakai. Jadi jangan sombong. Jangan sok. Orang Kristen itu kebanyakan terlalu pede. Terlalu merasa disayang Tuhan. Jadi tingkah lakunya kadang-kadang berani untuk berbuat dosa. Kenapa kok berani berbuat dosa? Karena kalau ditanya, ya gampang sih. Tuhan kan tidak akan mungkin meninggalkan aku. Tuhan tidak mungkin membuang aku. Saya mau kasih tahu, memang betul Tuhan sayang saudara. Tapi Ibrani berkata, anak yang kukasih itu anak yang kuhajar. Kenapa sampai Tuhan menghajar kita? Karena Tuhan tahu, seringkali kita tidak bisa berubah kalau tidak dapat hajaran dari Tuhan. Kalau cuma dikasih tahu, tidak mau berubah. Kalau cuma dikasih tahu begini, hati-hati ya, tidak mau berubah. Kadang-kadang diselentik juga nggak berubah. Tapi kalau sudah ngalami sesuatu yang tidak enak, baru bertobat, baru sadar. Saudara dan saya harus mengerti, Tuhan tidak pernah sungkan, dengar baik-baik ya. Tuhan tidak pernah sungkan untuk mengambil segala sesuatu yang kita punya. Demi anaknya bertobat. Jangan berkata bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, terus saudara tidak dihajar. Salah. Justru kalau engkau disayang sama Tuhan, salah sedikit engkau akan dipukul. Supaya balik. Ya, betul saudara. Justru kalau saat ini yang kau alami sedang dalam kenyamanan, itu hati-hati. Karena Tuhan tidak suka engkau statis atau diam. Tuhan ingin kita terus maju berjalan. Tuhan ingin kita terus meraih sesuatu yang di atas. Dan bagaimana caranya untuk meraihnya? Segala sesuatu ada harga yang harus dibayar.
tidak gratisan. Saudara pengen barang yang bagus, bayarnya juga mahal. Biasanya barang yang sudah di sale itu pasti ada apa-apanya. Ya kan? Betul nggak? Karena kebanyakan stok, ya bisa di sale. Karena sudah tidak model, di sale. Karena akan datang model baru, juga bisa. Juga karena ada cacat sedikit, juga di sale. Tapi orang kebanyakan seneng apa? Seneng barang sale. Ya kan? Betul nggak? Padahal barang yang baru, yang bagus, tidak hanya karena merek, tapi kualitasnya juga seringkali memang bagus. Betul, saudara. Demikian juga saudara dengan Tuhan. Saudara mau dibentuknya dengan Tuhan, mau jadi apa? Mau jadi emas murni? Kalau mau jadi emas murni harus digodok berkali-kali. Tidak cukup sekali. 2-3 kali barusan jadi murni. Semua yang tidak bisa mengatakan menjadikan dia murni harus disingkirkan. Apa digodok itu enak? Enggak enak. Sakit? Sakit. Tapi itu yang harus dijalani. Saudara bilang, Tuhan, bukankah kau sudah berkorban di kayu salib dan sudah selesai semua? Betul. Bahkan Tuhan bilang sudah genap, sudah selesai. Tetapi untuk menjadikan apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk menjadi bagian dalam hidupmu, engkau pun harus berjalan dan harus mengambilnya. Betul gak? Engkau tidak bisa hanya diam dan berkata, jadilah kehendakmu terus diam. Gak bisa. Engkau harus berjalan, engkau harus meraihnya. Jadi itu milikmu. Itu harga yang harus kau bayar. Seseorang yang mengambil langkah, itu macam-macam. Seseorang yang berani untuk berkata, Tuhan aku mau. Terus dia mengambil langkah untuk melangkahkan kakinya untuk menuju pada barang itu. Sesudah itu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Itu macam-macam. Ada yang harus meninggalkan segala-galanya. Ada yang harus mengambil satu keputusan untuk tidak lagi bergaul dengan orang-orang itu. Ada yang harus meninggalkan dunianya. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan sebenarnya inginkan untuk engkau mati daging. Orang mati, dipukul, dicubit, ditempeleng, tidak marah. Nah, betul nggak saudara? Baru-barusan ini ada kejadian yang sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Bulan Mei, saya hidup enak. Kenapa? Saya barusan bisa mengambil napas. Karena apa? Januari, Februari saya tegang, saudara. Tegangnya kenapa? Karena saya harus melunasi ruko yang kami ambil. 5 ruko kami beli dengan modal 1 juta rupiah. Bayangin saudara, 5 ruko harganya 1,85 miliar. Bukan daun, semuanya uang, saudara ya. Pada waktu itu saya sudah deal 1,8 miliar, 1,85 miliar. Saya tanya sama bendahara saya, kamu punya uang berapa? Ada 1 juta. 1 juta dibandingkan 1,85 jadi apa? Tapi pada waktu itu Tuhan bilang ambil. Saya ambil dengan iman. Luar biasa. Hari demi hari tegang. Apalagi menjelang Januari, Februari. Kenapa? Saya minta sama empunya ruko itu dulu. Saya bilang gini, Desember aku tidak mau bayar ya. Tidak mau ngangsur. Kenapa? Karena sibuk dengan Natalan. Jadi aku nanti ngangsurnya Januari lagi. Oh ya boleh. Tapi tegang saudara. Kenapa? Dihitung-hitung Januari harus ngurah semuanya. Barusan tergenapi, ada uangnya. Lah Februari. Nah, pada waktu itu kami tidak ada uang. Karena ada orang yang berjanji, tapi janjinya itu tiap bulan. Dia mengangsur juga. Nah, terus ini gimana? Tapi puji Tuhan,
semuanya lunas dan selesai. Sudah bisa renovasi dan segala sesuatunya. Waduh, luar biasa, saudara. Aku bisa ambekan, selesai. Tapi pada waktu saya hidup dalam kenyamanan dengan enak, Tuhan bilang gini, anak, nggak ada waktunya tidur-tiduran. Ayo jalan lagi. Apa yang terjadi, saudara? Saya masih ingat, saya pelayanan. Pulang pelayanan, saya lihat handphone saya miss call 3 kali. Ini kok sampai miss call 3 kali. Ini berarti ada sesuatu yang penting. Saya telepon kembali. Ternyata istri saya yang telepon. Pada waktu itu dia bicara, ada sesuatu hal yang rame, istilahnya begitu. Saya bilang, ada apa? Terus dia dulunya tidak mau ngomong. Tapi kalau saya desak, akhirnya sampai di rumah, saya tanya, sesungguhnya bagaimana? Dia cerita, apa? Rumah yang saya tempati diminta kembali. Waduh. Saya bilang gini dalam hati, Tuhan, aku gak punya duit beli rumah. Terus Tuhan bilang, ya sudah, seberapa kau ada? Waduh, rame di Tuhan. Terus, singkat cerita, yang beli mau berkata begini, ya sudah, kamu tak kasih 200 juta. 200 juta untuk beli rumah, dapat apa, saudara? Nggak dapat apa-apa, ya. Tapi saya bilang, ya sudahlah, 200 juta, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Nggak taunya sampai hari ini 0, saudara. Nggak nongol, 1 sen pun nggak nongol, saudara. Yang namanya nopek tiau itu, saudara. Ya. Sampai satu ketika, loh saya ini harus pindah, saya deadline-nya pindah bulan Agustus tanggal 15. Lah tapi yang 200 juta nggak dikasih, terus duit dari mana? Saya lihat rumah 1,3 miliar. Sudah mau oke. Beberapa hari sebelum oke, Tuhan ingatkan saya, hamba Tuhan nggak boleh kredit. Aduh, haleluya. Hamba Tuhan tidak boleh KPR, saudara. Saya bukan hamba Tuhan lain. Terserah hamba Tuhan lain. Ya, saya pernah khotbah bahwa saya nggak boleh KPR. Kenapa? Karena kalau saya kredit, pikiran khotbahnya jadi ke kredit. Apalagi kalau menjelang pelunasan cicilan, itu kan tegang. Kalau misalnya duitnya nggak ngumpul, khotbahnya jadi lain, saudara. Duit. Ya, khotbahnya jadi begitu kan. Jadi tulus. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan. Kalau memang nggak boleh KPR dan kredit, kasih dong uang. Tuhan bilang gini, anugerahku cukup bagi kamu. Terima kasih. Berarti saya ngerti. Saya harus berpada dengan apa yang ada. Duit nggak ada loh, saudara. Akhirnya saya berdoa, Tuhan maksudmu apa? Tuhan bilang, kamu kan gak punya rumah, tapi kamu masih punya mobil. Jualah mobil. Jual mobil. Loh, mobil saya besok diambil orang. Istilahnya sudah diambil dan itu bukan mobil saya lagi. Dan saya jual. Tuhan bilang, uangnya cukup gak buat beli rumah? Ya gak cukup Tuhan, boro-boro mungkin cuma dapat terasnya. Saudara, laku berapa? Mobil saya cuma laku 210. Cukup buat apa? Tuhan bilang, berpada dengan apa yang ada. Maksudmu apa Tuhan? Ngerti. Ngontrak. Jadi saya ini ngontrak, saudara. Terus setan ngomong di hati saya, malu ya? Tuhan gak besar berarti. Mana yang namanya Tuhan kaya? Hamba Tuhan ngontrak. Loh, terus daging saya mulai muncul. Gengsi dong. Masa dulu punya rumah, sekarang ngontrak. Mana yang namanya Tuhan itu baik? Kalau nyanyi sebab kau besar, mana besarnya? Pada waktu saya renungkan, saya mulai mengerti. Kenapa seringkali Tuhan izinkan kita ke bawah? Kenapa enggak terus ke atas? Tapi seringkali juga ada jalan ke bawah dulu. Pada waktu saya mulai renungkan, saya mulai bisa mengerti.
Tuhan mau cabut keakuan saya kembali. Apakah saya sebagai hamba Tuhan, apakah saya sebagai seorang pengajar bisa enggak? Bukan hanya bicara, tapi ngalami dengan apa yang dikatakan. Bisa enggak untuk tetap bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, rancangannya itu yang diberikan kepada kita itu yang terbaik. Bisa enggak untuk tetap bisa berkata begitu? Atau hanya pada waktu engkau diberkati, engkau bisa bicara bahwa Tuhan itu baik? Pada waktu engkau harus ke bawah, pada waktu engkau harus jalani itu, apakah engkau bisa berkata Tuhan tetap baik? Apakah engkau bisa punya hati yang mengucap syukur? Nah, Tuhan katakan pada saya, engkau tidak hanya bisa ngomong, dan engkau harus mengalaminya. Bahwa firmanku itu ya dan amin. Yes. Sudah tahu saya ini, puji Tuhan, jadwalnya penuh. Kemarin dulu jadwalnya kosong seminggu, saudara. Saya cari rumah, nggak dapat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak dapat rumah terus. Dari kontrakan nggak ada, saudara. Dan saya suka, istriku nggak suka. Istriku suka, aku nggak senang. Loh, firmannya ngomong harus sepakat. Saya dapat firmannya harus sepakat, berarti dua-duanya harus klop. Satu ketika ada satu rumah ditawarin, Pak mau ndak lihat rumah? Di mana? Di Setiabudi naik Lembang. Aduh jauhnya. Tapi hati saya itu ngomong gini, ya sudahlah tak liatin lah, daripada ini sudah hari Jumat. Ya sudah, ayo naik ke atas. Pada waktu lihat rumah itu, nggak tahu gimana saudara. Pas lihat rumah itu ngomong, aduh ini yang Tuhan izinkan untuk saya tinggal. Sekarang jadi saya tinggal tuh di kaki gunung, di daerah atas saudara, nggak perlu AC. Kalau malam menggigil, tim saya ada yang tidur di bawah. Tadi malam dia nggak tahu gimana, dia mau coba mandi jam 9 malam. Ketemu saya setengah 10, dia masih menggigil kedinginan saudara. Dia bilang dingin sekali, dan memang betul, karena udaranya masih bagus. Tidur dengan air yang bergemericik, air gunung. Saudara tahu itu kita nggak pakai pam. Airnya kita sedot dari bawah, diperiksain di laboratorium. Laboratorium ngomong gini, ini air bisa diminum karena masih murni dari mata air. Luar biasa. Saya bilang gini, benar Tuhan luar biasa. Tapi ya perjalanannya itu memang sakit. Tapi saya tahu akhir daripada semua itu kemuliaan yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Saudara harus bisa mengerti, Dia merencanakan sesuatu yang indah bagi kita semua. Rancangan Dia itu damai sejahtera, rancangan Dia itu sukacita. Kapan? Pada waktu di endingnya, pada waktu di akhirnya, pada waktu kau sudah melihat semua perbuatannya, maka kau akan bisa berkata, Tuhan, Engkau memang betul-betul Tuhan yang luar biasa. Ini loh saudara. Lihat kehidupan daripada Naaman. Ayo nanti lupa baca. Ya, kadung khotbah lupa baca. Nanti dibilang sesat saudara. Naaman. Ya. Ayat yang pertama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab, kenapa sih kok disayangi? Loh ini ada sebabnya. Sebab oleh dia, siapa? Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tuh, lihatin. Berarti ini orang dipakai Tuhan nggak? Tuhan menyatakan kemuliaannya nggak? Katakan, saudara. Ini orang bukan orang Israel loh. Tapi kenapa sampai begitu? Karena Tuhan pengen membuktikan pada kita saat ini. Kita juga bukan orang Israel. Sadar. Kita ini orang Israel secara rohani, betul nggak? Tapi dari sono-sononya sih nggak ada, saudara. Orang Kristen itu terlalu kepala besar, istilahnya. Terlalu sombong. Padahal kita ini ranting yang dicangkokkan atau distekkan gitu loh pada pokok anggur yang sejati. Yang namanya ranting yang asli saja itu gampang dipotong, apalagi ranting yang ditempelkan. Lebih gampang. Tapi orang Indonesia
khususnya orang Nasrani Indonesia, maaf, banyak kepala besar. Terlalu bermuluk-muluk, tapi tidak pernah mau sadar bahwa kita ini satu anugerah bisa hidup sampai hari ini. Ya, padahal Tuhan bilang, aku mau pakai orang-orang yang di luar pun itu bisa. Aku tidak usah pakai anak-anakku pun bisa. Buktinya ini dipakai dan penuh kemuliaan, kemenangan, berhasil. Bukan karena dia bisa, tapi Tuhan yang memampukan. Jadi orang Kristen jangan sok. Sebenarnya itu urusan Tuhan dan kemauan Tuhan saja. Bahkan kau dan saya ada di tempat ini, itu juga anugerah daripada Tuhan. Bukan karena engkau mampu dan kau bisa. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Ya? Tetapi lihat, Naaman ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Berhasil. Tapi ternyata, di sini ada. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah ini saudara. Ini Tuhan mau bicara yang pertama, yaitu apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Mau yang berdiri, yang berkhotbah pun tidak sempurna. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara ngelihat hamba Tuhan terus kecewa dengan sifat hamba Tuhan, kehidupan hamba Tuhan, yang bodoh itu kita. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita lihat kehidupan hamba Tuhan. Tapi Tuhan suruh lihat kehidupan Yesus yang pernah hadir di dunia ini. Kalau saudara mencontoh Yesus, saudara tidak pernah kecewa. Amin. Kalau saudara mencontoh hamba Tuhan, ya pasti kecewa. Namanya hamba Tuhan itu manusia, masih berbuat dosa, saudara. Bahkan saya mau kasih tahu, saudara. Banyak orang juga tanya-tanya, kenapa sih Tuhan pakai 7 hamba Tuhan itu? Bukankah yang di luar daripada 7 lebih bagus-bagus? Betul. Saya ini ngomong karena saya termasuk 7-nya itu kan. Tapi saya dari hati saya bilang, betul, di luar lebih banyak yang lebih bagus daripada saya. Betul, kami semua merasa itu. Justru kami merasa kalau kami dipakai itu karena anugerah. Sungguh-sungguh. Jadi banyak orang berdoa sendiri sama Tuhan. Kenapa ya? Kok ini kok dipakai? Tuhan jawab pada satu orang, dia ngomong gini. Aku pakai dia karena itu hamba Tuhan yang gila-gila. Loh gilanya apa Tuhan? Itu hamba Tuhan yang berani mati semua. Loh betul saudara. Kami pada waktu masuk menjadi 7 hamba Tuhan. Di dalam bahtera itu kami taken nyawa semua. Karena apa? Karena ini urusan membayar harga untuk Indonesia. Banyak hamba Tuhan yang berkuar-kuar. Jujur aja. Berdoa untuk bangsa dan segala sesuatu. Tapi maaf. Kehidupannya dan sebenarnya tidak membayar segala-galanya. Nah, banyak orang Kristen juga begitu. Dia hanya bisa berbicara, tapi untuk bayar harganya dia tidak mau. Padahal di dalam Filipi pertama ayat yang ke-29 dikatakan, kita bukan saja percaya kepada Kristus, tapi kita harus menderita bagi dia. Betul? 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Yesus sudah mati dan sudah berkorban untuk kita. Jadi kita pun wajib mati bagi saudara-saudara kita. Loh, yang perkara seperti ini paling gak mau dikhotbahkan. Boleh Pak kita berdoa semalam suntuk, boleh bikin KKR untuk bangsa ini, tapi perkara berkorban, aduh jangan toh Pak. Saya sudah berkorban untuk keluargaku saja sudah cukup, untuk diriku saja sudah cukup, jangan untuk bangsa. Ini yang Tuhan lihat. Tuhan pengen cari sehari-hari ini siapa yang berani berdiri untuk bangsa ini. Sayalah orang yang pertama tidak mau masuk di dalam 7 hamba Tuhan itu. Saya diajak karena beberapa sudah dapat, sudahlah kamu untuk masuk. Saya bilang tidak. Kakak-kakakku masuk silakan. Yang adikku masuk silakan, aku tidak mau masuk. Loh saya sendiri tidak mau masuk kok saudara. Saya bilang saya akan bergumul. Kalau boleh saya minta gerasi tidak usah masuk. Oh istilahnya. Saya gumulkan itu berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai 1 kali Tuhan ngomong rada keras sama saya. Tuhan bilang gini, kamu gak mau masuk di 7 hamba Tuhan untuk membangun bahtera? Tidak apa-apa. Tapi dengar baik-baik. Kamu dari luar tak tendang masuk. Loh saudara, ngomongnya sedikit kasar. Artinya apa? Saya harus dipaksa masuk situ.
Saya bilang gini, waduh Tuhan, kalau gitu caranya daripada kau tendang, ya aku masuk sendiri. Bilang gini, waduh Tuhan, kalau gitu caranya daripada kau tendang, ya aku masuk sendiri. Karena apa? Ditendang itu sakit. Loh, saya tahu saudara, daripada ditendang yang mending masuk sendiri saudara, karena tidak ada pilihan lain. Dan saya bilang, tapi engkau tahu Tuhan, kalau aku masuk berarti aku konsekuen. Dan betul saudara, pada detik saya masuk, saya sadar, saya dirubah Tuhan. Satu ketika, saya masuk di tempat ibadah, saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang, Tuhan kenapa kau nangis? Dia bilang, karena hatiku menangis. Duh, saya bilang dulu saya nggak pernah nangis loh. Saya ada orang laki-laki yang berkata, sangat hina kalau laki-laki itu menangis. Tapi sejak saya masuk dalam kelompok membangun Bahtera, hati saya dirubah, saya bisa punya belas kasihan. Saya sendiri nggak sadar, saudara, kalau saya ini berubah, ngalami baru sadar. Jadi kalau saya masuk satu ruangan, saya bisa sadar kadang-kadang sedih. Saya bilang, loh kenapa kok bisa gini? Tuhan bilang, hatiku sedih karena orang-orang di sini tidak menjadi pelaku firman. Dan saya bisa menangisi jiwa-jiwa di situ. Aneh kan saudara? Saya sendiri aneh yang ngalami kok. Pada waktu acara kenaikan Tuhan Yesus di Semarang, saya naik mimbar, mata saya ini nggak berhenti. Saya nangis terus sampai saya malu. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, kamu nggak tahu beberapa waktu di depan akan terjadi sesuatu. Dan saudara tahu, besok hari terjadi apa? Jogja, gempa. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, ini yang kau maksud? Iya. Engkau menangisi jiwa-jiwa itu. Saudara tahu berapa jiwa yang masuk neraka? Banyak sekali loh saudara. Makanya firman bilang, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, itu betul. Tapi seringkali kita gak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Jadi cuma saya berkata, Tuhan aku buka hati, sekarang kau pakai aku saja. Kalau saya perlu dengan tangisan saya menangisi jiwa-jiwa itu, saya percaya tidak akan percuma. Siapa tahu terjadi. Kan itu terjadinya kan pagi-pagi kan, pagi-pagi sekali. Siapa tahu malam-malamnya Tuhan menjumpai satu demi satu. Mereka terima Yesus dan paginya langsung terjadi mereka pulang. Kita tidak ada yang tahu. Betul tak? Firman Tuhan bilang, kalau kirbat itu terpenuhi dengan tangisan orang-orang yang benar, luar biasa. Yes. Ini loh saudara. Ini waktunya saat ini. Jadi jangan saudara melihat pada hamba Tuhan. Jangan saudara melihat pada siapapun. Tapi lihat pada Yesus. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalaupun dia secara materi, secara pandangan berhasil, sukses, kaya, pasti ada sesuatu kekurangan dia. Yang mungkin kau tidak bisa lihat dengan kasat mata. Lihat Naaman. Dia bagus, sempurna, kusta. Dan saudara tahu, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat-sangat fatal pada waktu zaman itu. Tidak ada obatnya. Dan semua orang yang sakit kusta harusnya itu disingkirkan jauh. Dan tinggal dengan yang sakit kusta juga. Tapi lihat Naaman. Biarpun sakit, dia bisa ada di kerajaan. Kok bisa ya? Itu semua juga anugerah Tuhan. Nah, ya kan? Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena apa? Sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah, luar biasa dalam kehidupan Naaman ini. Jadi kalau saudara saat ini ngalami yang tidak enak, sepertinya engkau penuh tantangan, engkau penuh problem, padahal engkau rasanya hidupnya, aku tidak ada salah, kenapa harus seperti ini? Saya mau kasih tahu, itu sedang Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah lihat bagaimana caranya nanti Naaman sembuh? Ayo, semua sudah pernah baca ini kan? Ayo, bagaimana caranya Naaman sembuh? Mandi 7 kali kan? Betul enggak? Pertamanya dia nolak atau tidak? Nolak. Kenapa?
Karena itu gengsi. Demikian juga kita. Seringkali Tuhan beri satu jalan keluar. Sebenarnya jalan keluar itu gampang. Tapi tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kita gengsi untuk melakukannya. Karena yang kedua, kita berkata, mana mungkin Tuhan suruh kita berbuat itu. Nggak mungkin lah. Ini loh, otak ini loh terus berperan. Padahal Tuhan ingin mengajak saudara dan saya buat mujizat, buat mujizat, buat mujizat, buat mujizat. Supaya dunia ini lihat, semua lihat bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang luar biasa. Tapi seringkali otak kita yang menghalang-halangi sehingga tidak pernah terjadi mujizat itu. Pada waktu Naaman sekali, 2 kali, lihat 3 kali, loh tidak sembuh ya? Loh. Tapi pada waktu dia menyelesaikan 7 kali, benar-benar dia sembuh. Ingat, Tuhanmu untuk membuat segala sesuatu yang tidak ada jadi ada, itu sangat gampang. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Saya juga kalau mikir ini kepala pecah, saudara. Duit dari mana? Yang namanya rumah sekarang harganya M-an. Nggak ada rumah yang di bawah 1 M. Semuanya M. Duit dari mana? Tapi saya nggak mau mikir itu. Yang penting hidup kita adalah belajar dari seperti Naaman. Dengar apa yang Tuhan katakan. Melalui siapapun kita terima. Betul? Naaman proses kesembuhannya dia dengar siapa? Anak kecil, seorang perempuan, bujangnya dia. Betul? Pembantunya dia. Tuhan pakai siapapun orang untuk membuat dan kau mengerti dan kau keluar daripada persoalanmu. Terima. Jangan bilang gini, aku harus dengar suara audible. Ini orang Kristen kan begitu kan sekarang, betul gak? Aku harus dapat suara dari hamba Tuhan, baru aku jalan. Belajar dari kisah ini. Justru dari orang yang tidak dianggap, seorang budak wanita itu nggak dianggap sama sekali. Itu Tuhan pakai. Demikian juga saudara dan saya. Semua masalahmu Tuhan akan bereskan. Cuman engkau harus punya hati. Yang pertama, rendah hati. Mau mendengar suara Tuhan dari siapapun. Jangan sok ngatur Tuhan. Ya, banyak orang Kristen ini sekarang pinter-pinter ngatur Tuhan. Ya, tanpa sadar, dengan sadar dia ngatur Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Tuhan dapat pakai siapapun untuk membuat kita keluar dari masalah kita. Asal saat ini hatimu saat ini sungguh-sungguh mau Tuhan pulihkan. Ada 2 hal yang Tuhan inginkan engkau punya. Yang pertama, ketaatan. Kalau engkau mau taat dengan Tuhan, taat yang benar. Jangan setengah-setengah, jangan 3/4, jangan 9,9, tapi taatlah yang 100%. Dan yang di tengah-tengah sebelum engkau selesaikan tugasmu, jangan pernah melihat mana hasilnya. Nggak akan ada hasil. Tapi pada waktu engkau menyelesaikan bagianmu dengan tuntas, di situ engkau boleh lihat apa yang kau lakukan itu menggoncang surga dan terjadilah mujizat karena ketaatan yang kau kerjakan. Ketaatan itu sangat luar biasa, saudara. Makanya Tuhan inginkan, rindukan untuk saudara dan saya taat. Karena Yesus pada waktu tinggal di dunia, dia hidup dalam ketaatan 100%. Bahkan saya berkali-kali saya berkata, pada waktu Yesus hadir, pada waktu Yesus ada di dunia, yang sakit itu banyak. Tapi yang dia sembuhkan, yang Bapa saja suruh sembuhkan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saya jadi Yesus mungkin saya tidak akan kuat. Loh betul saudara. Cerita ini banyak yang saya sampai hari ini belum tahu. Keluarga Yesus kan nggak mungkin nggak sakit. 33 tahun itu nggak mungkin nggak sakit saudara. Tapi nggak pernah dibahas. Pada waktu keluarganya sakit, terus Yesus datang tumpang tangan dan sembuh, gak ada loh. Oh, betul nggak? Apa ada yang tahu di firman-Nya ada? Nggak ada. Tapi saya tahu, mungkin pernah terjadi. Tapi Tuhan, Bapak di surga nggak suruh apa-apa. Ya dia diam, bisa seperti itu. Ayo. Kalau ke orang luar bisa, tapi kalau keluarga sulit sekali. Kenapa sih? Karena manusia masih hidup dengan apa yang dia lihat. Ini loh saudara.
Itu kuncinya. Kita seringkali hidup dari apa yang kita lihat saja. Kita lihat, dan kita lihat hasil. Kita pengen hasil. Salah. Belajarlah hidup seperti Kristus. Yang saat ini tidak melihat hasil. Tetapi hanya melihat, aku mau melakukan dan menyelesaikan bagianku saja. Sampai akhir. Ini loh saudara. Dan ini tidak gampang memang. Tapi saya tahu. Mari bersama dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Mungkin yang Tuhan suruh kita berbuat itu sesuatu yang sepele. Tapi pada waktu kita lakukan dengan ketaatan, itu akan menghasilkan jalan keluar yang luar biasa. Yang kedua yang Tuhan inginkan, ya, jangan hanya hidup dalam ketaatan. Tetapi yang kedua, engkau harus setia sampai akhir. Ini loh saudara. Orang bisa taat tapi gak setia sampai akhir. Banyak. Di akhir-akhirnya dia jadikan pengalaman dia jadikan kehidupan dia menjadi satu teori. Itu salah. Ingat, saudara hari ini harus mengerti bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang penuh dengan variasi. Dia selalu baru setiap hari. Jadi jangan engkau dalam satu teori dan tidak bisa dirubah. Jangan saudara. Nanti kalau engkau hidup dalam satu teori dan tidak pernah bisa dirubah, nanti engkau akan menggenapi Roma pasal yang ke-10. Engkau hidup dalam kebenaranmu sendiri. Biarpun engkau giat pelayanan, biarpun engkau giat mengasihi Tuhan dan berkorban, tapi Roma 10 dikatakan harus didoakan tentang keselamatannya. Berarti apa? Belum tentu selamat. Hati-hati saudara. Jadi kita harus belajar terbuka. Caranya bagaimana? Kita harus merasa bahwa kita itu nothing. Kita itu gak ada apa-apanya. Dan kita gak bisa hidup di luar daripada Tuhan. Itu. Saya barusan pulang dari Eropa. Kami barusan pergi ke Eropa untuk Bahtera. Acara Bahtera. Ya, baru hari Senin kemarin kami sampai di Indonesia lagi. Luar biasa. Saya mau kasih satu kabar. Engkau tinggal di Indonesia dengan prosesnya Tuhan. Itu ngucap syukur. Di Eropa itu orang sudah tidak perlu Tuhan lagi. Benar saudara? Kenapa? Karena semuanya sudah tersedia. Beda dengan kita. Jadi saya mulai lihat. Oh ternyata orang Indonesia dibeginikan sama Tuhan. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Orang Eropa itu saudara. Kalau sampai mendapati anak remaja yang cinta Tuhan. Wah itu mungkin 1.100.000. Tapi kalau Indonesia kan banyak. Kenapa? Karena keadaan sebenarnya. Di Eropa semuanya dijamin. Jadi mereka bilang, aku gak perlu Tuhan. Loh, secara pandangan dunia enak. Nyaman kan? Betul kan? Nyaman. Semuanya ada. Anak keluar dari orang tua. Ya, anak sudah umur 17 tahun. Dia gak mau lagi tinggal sama orang tua. Dia mau tinggal sendiri. Dikasih duit sama pemerintah. Loh. Di sini nggak dikasih, mau keluar ya keluar saja. Nah, ya kan? Kalau di sana dikasih. Lalu sekarang, terus mereka bilang, engkau memberitakan Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus begini. Nggak perlu, aku semua sudah dijamin. Oh saudara. Asal anak itu mau sekolah, dikasih duit. Nah, ini loh saudara. Dan saya belajar, satu kenyamanan itu belum tentu bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Justru kenyamanan itu biasanya menghancurkan diri dan menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi Indonesia seperti ini, ucap syukur saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Dimanapun kita ada, dimanapun Tuhan tetapkan kita dan Tuhan izinkan kita hidup. Itu yang terbaik yang Tuhan sudah pilihkan bagi kita. Jangan protes dan jangan bilang kenapa Tuhan. Nah, itu semua baik. Dan hari ini engkau harus belajar. Biarlah ketaatanmu itu sampai di titik terakhir sungguh-sungguh. Bukan hanya taat, tapi sampai akhir didapati setia. Dan sudah tahu pada waktu seseorang ini taat, dia melakukan segala-galanya dan dia melihat mujizat, maka imannya akan bangkit. Dia jalan lagi dengan ketaatan, dia lihat mujizat, pertolongan Tuhan, imannya bangkit. Terus. Itu vitamin untuk supaya orang itu bisa didapati setia sampai akhir. Sampai pada waktu Yesus datang di awan-awan,
Tuhan berkata, ya aku dapat iman di engkau. Naik bersama dengan aku. Itu yang luar biasa. Amin. Hari-hari ini kalau saudara tanya pada saya sudah mulai tidak ingin apa-apa. Oh, betul saudara. Kalau saudara tanya pada saya sudah mulai rasanya yang penting hidup menyenangkan Tuhan lah. Selesai. Betul saudara. Saudara mungkin tanya, Pak malu enggak Pak untuk kontrak? Sekarang sudah enggak malu lagi ya. Dulu beberapa waktu yang lalu saya rada gini, aduh kontrak. Nanti kalau ditanya orang kontrak, tapi sekarang sudahlah biarin. Mau kontrak enggak kontrak, saya tak gelinding aja lah. Kenapa? Karena saya tahu melawan Tuhan enggak ada yang menang. Dan Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk proses saya supaya enggak sombong. Dulu saya sombong, kenapa? Nah semuanya ada. Semuanya sudah ada dan tidak usah pusing-pusing lagi. Sudah tersedia, mau apa lagi? Ayo. Cukup semuanya bahkan berkelimpahan. Kalau sekarang kan ada deg-degan sedikit saudara. Kan 2 tahun itu cepat. Nah istilahnya begitu. Setelah 2 tahun gue tinggal di mana lagi ya. Lah gitu kan saudara. Tapi pada waktu saya mulai berpikir begitu. Saya bilang enggak lah. Buat apa dipikirkan. Dipikirin juga gak ada merubah keadaan. Sudah jalani saja bersama dengan Tuhan. Dengan pengucapan syukur. Tadi pagi saya bawa firman. Ada satu yang beri kesaksian luar biasa. Dia bilang gini. Kalau kita lihat hamba Tuhan jatuh. Kalau kita lihat hamba Tuhan sedang ada masalah. Pada beberapa waktu yang lalu seperti ayah saya tabrakan. Dan adik ipar saya meninggal. Hanya bisa orang-orang itu mencaci. Hanya bisa orang-orang itu menghakimi dan berkata, oh itu karena kena kutuk atau segala macam. Tapi bisa enggak? Kalau engkau mengalami seperti yang Pak Yusa alami, engkau bisa berkata, Tuhan engkau baik. Ini yang susah saudara. Saya akui, setiap kali dia sadar pada waktu dia di rumah sakit, saya tanya, Pak kenapa ya Pak semuanya terjadi? Dia bilang, aku ya tidak tahu, tapi ini semua pasti mendatangkan kebaikan. Itu jawaban dia. Dia cuma bilang gini, tidak apa-apalah, semua itu baik kok. Ini loh. Saya bawa tim saya, dia juga jaga ayah saya. Ayah saya cuma ngomong, tapi semua itu baik. Semua itu baik. Ini yang susah untuk didapati dalam anak Tuhan atau hamba Tuhan. Ya saudara. Tapi kita harus sampai situ. Sampai di level itu. Yang bukan hanya kenal Tuhan. Dari kebaikan Tuhan. Tapi kenali Tuhan juga. Dari proses dia dalam hidupmu. Dan mari tetap berkata. Apapun yang terjadi Tuhan. Engkau tetap Tuhanku. Dan engkau baik. Bukankah firman Tuhan bilang. Bahwa kita harus memikul kuk kita. Amin. Betul? Siapa yang tahu kuknya seberat apa? Nggak ada yang tahu. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Itulah kuk kita. Tapi pada waktu kita memikul kuk, apakah kita tetap bisa berkata, Tuhan engkau baik loh, enak Tuhan bebannya ringan. Bisa begitu? Harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Karena apa? Karena kalau saudara mengerti siapa dirimu, ya. Yang kedua, kalau saudara sungguh sadar bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa dia. Dan yang ketiga, kalau engkau sadar engkau sudah dibeli tunai sama Tuhan. Engkau tidak patut lagi protes sama Tuhan. Engkau cuma bilang, makasih Tuhan. Kalau aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa menikmati ini semua. Semua karena anugerah-Mu. Kalau engkau bisa berkata seperti itu titik di mana kemenangan demi kemenangan terjadi. Itu titik di mana engkau dibawa lagi oleh Tuhan. Maju ke satu titik lagi. Dan penuh dengan keindahan bersama dengan dia. Tapi sebelum engkau bisa berkata seperti itu, engkau tidak akan pernah beranjak maju. Engkau akan di situ terus. Dan Tuhan bilang, aku tunggulah kalau engkau mau hair terus. Tahu maksudnya hair? Kalau orang kuliah itu saudara ya, nggak lulus, hair lagi. Mau sampai 20-30 kali, Tuhan sabar kok nunggu anaknya hair. Tapi waktu terbuang. Semua kesempatan terbuang. Dan engkau seperti apa? Seperti bangsa Israel yang hanya putar 40 tahun. Kapan engkau akan keluar dari itu semua? Pada waktu engkau sadar siapa dirimu dan siapa Tuhanmu.
maka engkau akan keluar dengan penuh kemenangan. Sekali lagi saya katakan, Dia itu yang mengatur segala-galanya. Kita ini artis-artisnya Tuhan. Kita cuma lihat skenario, jalankan dengan ketaatan dan kesetiaan, maka engkau akan keluar dengan penuh kemenangan. Langkah demi langkah akan membawa terobosan yang baru dalam hidupmu. Amin. Amin. Yuk kita berdoa.